Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Taraja Suara dengan NIM 165252144. Hari ini akan mempresentasikan mengenai uh, karya ilmiah yang berjudul Pengembangan Chatbot Artificial Intelligence sebagai layanan informasi akademik untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan mahasiswa di kampus ITB Jatinangor. Jadi latar belakang dari dari penelitian ini adalah layanan informasi akademik di ITB Jatinangor masih didominasi metode manual dan semi digital yang memiliki keterbatasan jam operasional, waktu tunggu lama, serta potensi inkonsistensi informasi. Eh, Tingginya kebutuhan mahasiswa akan informasi akademik mendorong perlunya solusi berbasis teknologi, khususnya chatbot artificial intelligence yang mampu memberikan layanan cepat, akurat, dan tersedia selama 24 jam. Apa rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini? Yang pertama adalah kondisi dan kendala layanan informasi akademik saat ini. Lalu kedua ada peran chatbot AI dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan. Perbandingan kelebihan dan keterbatasan chatbot AI dengan layanan manual seperti keunggulan yang manakah atau waktu yang dibutuhkan lebih kurang yang mana, efektivitas dan segala macam, serta tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan chatbot AI. Karena pada akhirnya mahasiswa lah yang akan menggunakan chatbot AI ini. Tujuan penelitiannya adalah dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan layanan akademik di ITB Jatinangor. Lalu ada merancang konsep chatbot AI sebagai solusi layanan informasi akademik, terutama bagi mahasiswa ITB, mengevaluasi kinerja chatbot dari aspek kecepatan, akurasi, dan kepuasan pengguna, serta memberikan rekomendasi pengembangan layanan akademik berbasis AI. Jadi landasan teori pada penelitian ini ada beberapa seperti layanan akademik yaitu dukungan administrasi dan informasi bagi mahasiswa. Lalu ada jenis layanan informasi perguruan tinggi seperti akademik, administratif, kemahasiswaan, perpustakaan, dan penelitian. Lalu ada metode penyampaian informasi informasi seperti ada dua yaitu manual, tatap muka, dan digital seperti SIA, website, aplikasi, dan chatbot. Lalu artificial intelligence dan chatbot. Chatbot sebagai aplikasi AI berbasis NLP untuk interaksi manusia komputer. Jadi chatbot ini digunakan sebagai medium penghubung antara manusia dan sistem AI agar dapat berkomunikasi. Lalu ada metodologi pengembangan chatbot, yaitu pengembangan sistem AI untuk chatbot ini, seperti analisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa, pengumpulan data seperti data-data akademis dan sebagainya, desain percakapan, yaitu bentuk percakapan yang akan eh, ditayangkan pada layar, pelatihan AI, dan implementasi dan evaluasi. Lalu yang terakhir adalah teori kepuasan pengguna, seperti ServQual, UX, SUS, dan teknologi acceptance model, yaitu teori-teori yang dapat membantu untuk menghitung tingkat kepuasan pengguna. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, lalu teknik pengumpulan datanya adalah studi literatur, serta kuesioner kepada 100 mahasiswa ITB Jatinangor. Lalu ini adalah hasil dan analisis dari survei serta data-data yang kita dapatkan. Pertama adalah kondisi layanan saat ini. Layanan saat ini masih terbatas jam kerjanya, yaitu dari jam 8 pagi hingga 4 sore, serta respons lambat terutama saat periode sibuk akademik, sehingga banyak waktu yang terbuang dan mahasiswa tidak dapat menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Selanjutnya adalah permasalahan utama, yaitu menurut 78% mahasiswa, waktu tunggu lama merupakan salah satu permasalahan utama, serta 65% kesulitan mendapatkan informasi di luar jam kerja. Jadi fleksibilitas waktu. Lalu ada fitur-fitur, kebutuhan fitur chatbox yang diinginkan dalam chatbox tersebut. Yang pertama, prioritas pertama adalah informasi jadwal dan ruangan, 90%. Prioritas kedua adalah prosedur administrasi akademik, 85%. Prioritas ketiga adalah informasi nilai dan akademik, 70%. Serta prioritas keempat adalah FAQ umum, 60%. Dampak penerapan chatbot juga perlu dipandang karena kita harus eh, dapat merawang dampak apa saja yang akan kita rasakan. Yang pertama adalah respons yang sangat cepat, eh, bisa hingga kurang dari 5 detik, jauh lebih cepat dari layanan manual. Yang kedua adalah 92% responden yakin chatbot 24 jam meningkatkan kepuasan mahasiswa karena eh, rentang waktu yang sangat fleksibel.
Dan terakhir adalah mengurangi antrean dan beban kerja staf administrasi karena sistem yang berbasis komputer dan sistem otomatis ini. Lalu yang terakhir adalah kendala penerapan. Kendala apa saja yang kemungkinan dapat kita hadapi dalam menerapkan chatbot AI, chatbot AI ini. Yang pertama adalah keterbatasan pemahaman bahasa nonformal atau gaul, karena bahasa nonformal atau gaul ini sangat erat hubungannya dengan sosial dan budaya, sehingga AI belum tentu dapat memahaminya secara cepat, secara tepat. Lalu yang kedua adalah ketergantungan pada kualitas jaringan internet kampus. Karena internet kampus yang belum tentu lancar, maka eh, bisa saja sistemnya tidak berjalan dengan lancar. Kesimpulan yang kita dapatkan dari penelitian ini adalah yang pertama, layanan akademik saat ini sangat belum efisien, masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua adalah chatbot AI berpotensi besar meningkatkan efisiensi dan kepuasan mahasiswa karena potensi yang sangat besar dan juga karena banyak fitur yang dapat menguntungkan mahasiswa dalam mencari informasi akademik. Lalu yang ketiga adalah chatbot unggul dalam kecepatan dan ketersediaan, namun terbatas untuk kasus kompleks karena data-data dan pengolahan yang belum tentu advance atau ahli. Dan terakhir adalah mahasiswa menunjukkan penerimaan dan ekspektasi yang sangat tinggi terhadap chatbot AI, terutama karena chatbot AI ini banyak sekali di internet sehingga yang di backing oleh perusahaan tinggi, perusahaan-perusahaan tinggi sehingga sangat sangat unggul dan juga banyak ekspektasinya. Saran yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah pertama mengembangkan prototipe chatbot terintegrasi dengan sistem informasi akademik SIX ITB agar lebih mudah dan dapat membantu pengolahan sistem. Lalu selanjutnya adalah melatih NLP dengan bahasa percakapan mahasiswa agar lebih mudah digunakan dan lebih mudah untuk percakapan dengan AI-nya oleh mahasiswa ITB. Dan yang terakhir adalah menyediakan fitur human handover ke staff jika chatbot tidak mampu menjawab. Sehingga jika ada pertanyaan kompleks yang tidak dapat dijawab atau diolah oleh chatbot AI ini, bisa dibantu oleh staff ITB. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.